Jadi salah satu kelebihan dari Ingersoll itu mempunyai range produk yang cukup komplit atau cukup lengkap. Mulai dari standar produk piston kompresor yang sederhana sampai yang advance. Ya. Ingersoll itu kan global company ya, dia mempunyai beberapa fasilitas produksi. Yang pertama itu ada dari US atau Amerika, kemudian ada di Eropa. Secara kualitas karena global company sama batasnya. Mereka sudah punya standar produk ya, jadi dimanapun itu manufakturnya kualitasnya tetap sama itu. Nah, terus tips-tipsnya apa sih Pak biar pemilihan kompresor itu tepat sesuai dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan gitu? Nah, yang paling simpel adalah bisa kita tanyakan ke user aplikasinya untuk apa. Kembali lagi bersama saya dengan Tasya dalam program Famous FM Podcast. Air kompresor memiliki fungsi yang sangat penting di dunia industri. Banyak pilihan model dan manufaktur yang tersedia saat ini. Nah, manufaktur yang mana sih yang kira-kira paling bagus, paling baik? Bagaimana tips untuk memilih air kompresor yang tepat sesuai dengan kebutuhan produksi? Di sini saya juga tidak sendirian. Saya ditemani oleh Pak Agus Wijayanto selaku Manajer Grup Marketing Strategi Center of Expertise dari Industri Teknologi Equipment Group. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tasya, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Baik. Sehat ya? Hari ini kita baik dan sehat dan mudah-mudahan Mbak Tasya juga demikian. Amin. Semuanya juga sehat, Sobat FM yang sedang menyaksikan Famous kita yang ada di luar sana. Kita doakan semuanya dalam kondisi sehat ya Mas Agus ya. Amin. Oke, langsung aja nih Mas Agus untuk di materi podcast kita. Sebelum itu kita sudah pernah membahas terkait dengan basic air compressor itu apa. Kemudian ada juga kita juga pernah membahas terkait dengan tips perawatan kompresor. Ini kan di Indonesia khususnya cukup banyak ya sekarang ini, cukup banyak produk air kompresor berasal dari manufaktur dari berbagai macam negara lah ya, ada dari Asia, Eropa ataupun Amerika gitu. Betul. Nah itu apa sih Mas yang membedakan dari setiap air kompresor itu dari masing-masing negara ini? Ada bedanya atau sama aja? Oke, baik Mbak Tasya ya, terima kasih. Mungkin bisa saya sedikit ini ya bantu jawab ya terkait dengan pertanyaan bedanya apa sih ya kira-kira ya terkait dengan beberapa brand kompresor yang bermacam-macam tadi kan gitu ya. Tapi kan Sobat FM juga banyak gitu kan pilihan nih, kira-kira yang bagus tuh mana sih gitu, apa sih bedanya gitu lah. Mungkin Mbak Tasya mungkin saya akan sedikit sampaikan dulu ya terkait dengan historical dari brand Ingersoll sendiri. Okay. Jadi brand Ingersoll itu sendiri kurang lebih sampai saat ini itu sudah 160 tahun. Wow. Cukup lama kan ya? Lama sekali. Hampir dua abad kali ya. 2 abad. Iya kan? 160 Kan masih di tahun. awal-awal gitu kayaknya belum ada di dunia ini ya. Jadi 1870-an Ingersoll itu sudah berdiri. Jadi merupakan salah satu pionir manufaktur khususnya untuk kompresor. Jadi sudah mempunyai long history ya. Yang dari cukup panjang historicalnya. Jadi Ingersoll bedanya apa? Yang salah satu kenapa Ingersoll masih bertahan dan terus dipakai sampai saat ini karena yang pertama yaitu terkait dengan keandalan produk tersebut. Keandalan, kemudian efisiensi yang lebih bagus dan tentunya Ingersoll juga terus berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Zaman teknologi mungkin. Betul. Ya. Jadi sekarang teknologi makin betul. cepat gitu. Betul. Ingersoll juga sebagai global market leader pada saat ini perlu diketahui. Jadi termasuk salah satu pionir dan global market leader khususnya untuk air kompresor. Jadi memang secara historical juga cukup panjang pengalamannya. Kemudian secara produk juga udah proven. Jadi saya kira nggak perlu ragu-ragu lagi ya. Digunakan lagi ya. Untuk menggunakan produk Ingersoll, apalagi didukung dengan aftermarket yang bagus seperti pada Mas Muli tentunya seperti itu. Kasar
istilahnya produk brand Ingersoll-nya udah megang banget lah ya di Betul. pasaran ya, Betul. meskipun dalam atau luar negeri. Betul, jadi khususnya. bukan hanya pemain lokal tapi udah worldwide Oke. dan dipercaya oleh beberapa partnership secara global kita juga seperti itu. Dan Pak Jalma sendiri sudah bekerja sama dengan Ingersoll ini sudah sejak berapa lama Pak? Sejak berdirinya perusahaan Pak Jalma ini sendiri, jadi kurang lebih sekitar 44 tahun ya. 44 tahun, luar biasa ya. Dari awal berdirinya Pak Jalma ini sudah bekerja sama dengan Ingersoll ini ya. Betul. Jadi hubungannya juga sudah sangat lama juga ya dengan Ingersoll ya. Sudah cukup lama, mungkin sebelum kita lahir kali Pak. Iya, udah jauh banget itu. Kayaknya rencananya juga belum. Kemudian itu dari berarti keunggulan dari Ingersoll itu sendiri ya, Betul. Mas Agus ya. Dan dia bisa mengcover untuk semua jenis industri ya, untuk Betul. tipe dan modelnya. Oke, jadi salah satu kelebihan dari Ingersoll itu mempunyai range produk yang cukup komplit atau cukup lengkap. Mulai dari standar produk piston kompresor yang sederhana sampai yang advance, yang engineering, mulai dari screw, centrifugal, yang all free screw maupun yang centrifugal itu kita juga sudah sangat komplit ya. Jadi salah satu keunggulan jadi nggak perlu melirik yang lain saya kira ya, karena sudah cukup komplit, mau cari apa aja ada gitu. Model apa bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, Betul. semua range-nya. Dan kita juga bisa meng-custom rasanya. Oh, bisa meng-custom. Iya, kita bisa request ke factory untuk beberapa aplikasi yang memang mengharuskan ini ya persyaratan-persyaratan tertentu di lokasi-lokasi tertentu ya, kita bisa minta request ke factory untuk dibuatkan produk secara khusus. Kalau untuk yang secara khusus itu, dia prosesnya seperti apa, Mas Agus? Maksudnya harus koordinasi dengan sales kah atau seperti apa? Betul, jadi mungkin nggak salah spek gitu. betul. Biasanya gini Mbak Rasa, kalau misalkan untuk beberapa aplikasi ya yang khusus, yang nggak umum, dari user biasanya kita melalui sales biasanya kan berdasarkan diskusi dengan tim engineering mereka bisa mempunyai ini Mbak Rasa form yang misalkan bentuknya seperti ini ya diisi. Itu form dari Fajar Mas? Dari Fajar Mas ada. Oh jadi Ya. dari Fajar Mas ngasih form ke customer. Iya, nanti itu diisi oleh customer kebutuhannya apa, terus spesifik-spesifiknya seperti apa, baru nanti kita masukkan ke namanya ITO atau engineering to order. Nah, ya kita submit ke Ingersoll, kita minta ke Ingersoll sesuai dengan form yang ada. Nah, nanti dari Ingersoll, dari tim engineering mereka akan review menurut saya. Kira-kira mana yang bisa dipenuhi, mana yang enggak. Kemudian setelah di review, mereka akan memberikan proposal ke kita. Baru nanti proposal nanti kita sampaikan lagi ke customer atau usernya untuk mereka review kembali. Oh, berarti propose dari kita itu tetap dianalisa dulu ya dari pihak yang asalnya bisa Betul. dipenuhi atau tidak dengan Betul. spek yang mau gitu ya. Betul. Kalau misalnya mungkin oke, mereka bikin proposal balik ke kita seperti apa, Betul. nanti diajukan lagi ke customer oke atau tidak dengan spek yang sudah Iya. bisa dipenuhi di restoran. Betul. Jadi kadang akan kalau misalkan nggak 100% bisa dipenuhi oleh restoran, biasanya ada deviasi yang harus kita sampaikan ke customer, apakah nanti dari deviasi tadi kita sampaikan ke customer lagi apakah bisa di-set atau enggak gitu. Itu prosesnya butuh berapa lama tuh Pak untuk dari proses Mulai ini ya, mulai ngedraft segala terus kirim ke Ingersoll kurang lebih sekitar 1-2 minggu Mbak. 1 sampai 2 Standarnya minggu. seperti itu. Ya, jadi memang membutuhkan waktu kalau kita bandingkan dengan standar produk ya. Kalau standar produk mungkin kita bisa lihat berdasarkan dari data sheet engineering, kemudian dari Facebook segala macam kita bisa langsung memberikan penawaran. Kemudian engineering memang membutuhkan waktu. Ya tadi kan kita ngomong nih brand Ingersoll gitu. Itu manufaktur dari negara mana Pak? Oke, baik Mbak Nasa. Jadi Ingersoll ini kan global company ya. Dia mempunyai beberapa fasilitas produksi. Yang pertama itu ada dari US atau Amerika, kemudian ada di Eropa. Di Eropa itu ada beberapa tempat ya. Ada di Jerman, kemudian di Italia, sama di Slovenia. Kemudian untuk di Asia itu ada juga, itu di China sama di India. Oh gitu.
Nah, kalau misalnya kan saya sebagai customer gitu kan. Nah, itu kalau misalnya saya bisa request untuk manufaktur yang dari negara mana atau bagaimana? Baik Mbak Tasya, jadi kalau untuk saat ini ya, karena terbagi menjadi beberapa target produksi, khusus misalkan untuk Asia Pasifik ya, itu akan disarankan ke yang paling dekat, yaitu di China tentunya. Yang pertama memang karena satu secara delivery lebih cepat, kemudian secara harga pun juga lebih lebih murah ya, gitu, karena deliverynya kan jadinya kan lebih dekat, jadi terkait dengan delivery, cost delivery-nya ya, betul, yang membedakan. Tapi secara kualitas karena global company sama batasnya. mereka sudah punya standar Betul. yang standar produk ya, jadi dimanapun tuh manufakturnya kualitasnya tetap sama ya, dari mau dimana aja dibuat ya gitu ya. Betul. Sedangkan gini Mbak Tasya, mungkin perlu diketahui ya, untuk saat ini memang seperti US itu memang concern produknya lebih ke 60 Hz frekuensi. Sedangkan untuk yang Eropa itu 50 Hz, sedangkan untuk yang di Asia Pasifik yang di China dia bisa memproduksi 50 maksimal. Ada standar kapasitasnya ya Pak, frekuensi Mbak Tasya. Frekuensi. Frekuensi. Jadi setiap masing-masing negara itu ada apa sih standarnya dan fokusnya mereka untuk produksi di apa frekuensi ya? Frekuensi di masing-masing negara kan mana ya? Berbeda kan. Kalau misalkan di Amerika, mostly di sana itu kan peralatan elektronik menggunakan tegangan 460, 480 dengan frekuensi 60 Hz Mbak. Jadi memang jadinya fokus di pabrik disesuaikan dengan apa sih kondisi industrial di negara juga ya, disesuaikan dengan kapasitas daerah ini. Kita bisa misalkan request ke Amerika untuk voltage yang 50 Hz, tapi nantinya itu akan jadi harganya jadi nggak kompetitif. Kan memang bukan standar produk yang mereka produksi kan. Kalau kita request dari Eropa atau dari China ya nggak ada masalah, 50 Hz karena sudah jadi standar produk kan. Sudah mainnya mereka lah untuk membuat produk dengan range seperti itu ya. Nah, terus ini kalau misalnya nih saya customer baru lah mau beli kompresor gitu kan ya. Ada tips-tipsnya apa sih Pak biar pemilihan kompresor itu tepat sesuai dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan gitu. Jadi biar nggak salah spek gitu. Maksudnya ada tips-tipsnya nggak untuk itu? Baik Mbak Tasya, terkait dengan pemilihan kompresor ya merupakan satu yang kritikal sebenarnya Mbak Tasya. Jadi memang harus cukup berhati-hati ya kita ya. Kita harus ini ya, artinya kita harus tahu apa sih yang Mbak Tasya butuhkan kan gitu. Ya. Nah yang paling simpel adalah bisa kita tanyakan ke user, aplikasinya untuk apa? Aplikasinya. Jadi misalkan beda aplikasi, beda tipe kompresor nantinya yang akan digunakan. Misalkan untuk aplikasi di industri makanan atau farmasi misalkan ya, akan membutuhkan kualitas udara yang oil free, kemudian yang selain oil free tentunya juga membutuhkan kualitas udara yang kering. Nah itu akan berbeda dengan mungkin general industry yang membutuhkan udara yang cukup nggak terlalu kering atau mungkin nggak harus oil free. Nah nanti kita harus tahu dulu nih aplikasinya batasnya buat apa dulu, baru nanti kita bisa mulai mengerucut misalkan batasnya misalkan di industri farmasi yang nantinya misalkan udara atau produk kompresor itu akan bersentuhan langsung dengan produk batasnya ya, misalkan dengan obat atau apa gitu ya. Nah itu akan kita sarankan untuk menggunakan yang oil free. Nah setelah itu dapat aplikasinya dapat, kita bisa mengerucut ke tipe kompresor dulu nih. Baru setelah itu nanti kita juga akan coba gali lagi batasnya terkait dengan ketersediaan yang ada di sana, pokoknya seperti apa. Survei lokasi juga ya Pak? Kalau survei lokasi tentunya juga akan berguna ya menurut saya. Artinya kan kita bisa tahu
misalkan kondisi ruangnya seperti apa, sekaligus Penempatannya. betul penempatannya, sekaligus kita juga bisa memberikan advice. Oh, misalkan ada terkait dengan sirkulasi udara dan yang lainnya seperti itu. Nah, itu juga penting ya Pak untuk Betul. menjaga performa air kompresor Betul, itu sangat sendiri penting. ya. Sangat penting. Peletakan dan sirkulasi udara Betul. semuanya. Kalau setelah itu mungkin kita bisa dapat itu, kita mungkin lebih selanjutnya akan masuk ke tahap pressure yang dibutuhkan berapa. Pressurnya misalkan untuk beberapa aplikasi membutuhkan pressure yang tinggi, ada yang membutuhkan medium atau bahkan membutuhkan yang low pressure. Setelah itu dapat informasi tersebut, mungkin kita juga perlu informasi terkait dengan flow atau kapasitas udara yang dibutuhkan berapa. Nah, kalau misalkan belum ada, ya mau nggak mau mungkin kita harus gali gali secara detail lagi, misalkan kebutuhan per equipment itu berapa, baru nanti kita kita sampaikan ke user seperti itu saja. Dan yang paling utama juga adalah kita juga harus selain aplikasi kemudian pressure, perlu kita tahu mereka misalkan atau customer misalkan butuh yang kompresor yang water cooled atau air cooled, pendinginnya maunya mereka seperti apa. Kalau misalkan water cooled, apakah mereka punya fasilitas pendukung seperti cooling water dan lain-lain seperti itu. Panjang ya. Cukup Cukup panjang ya Iya. prosesnya ya. betul. Untuk mendapatkan model kompresor yang tepat ya Pak, karena kalau misalnya nggak tepat nanti malah double cost lagi. Betul. Dan kita juga harus tahu Mbak Tasya, nantinya penggunaan kompresor ini udara itu tipikalnya seperti apa kebutuhannya. Apakah itu 24 jam itu akan terus menerus atau dia hanya intermittent aja. Nah, nanti kita harus tahu itu supaya kita bisa memilihkan kompresor yang tepat dan nggak kegedean juga, nggak Hemat kekurangan energi juga. lah ya, Betul. bisa hemat biaya Betul. dari segi listrik. Betul. Jadi seefisien mungkin Mbak Tasya. Jadi agar pemilihan tadi tentunya juga artinya secara initial cost customer nggak kebesaran atau nggak terlalu gede initial cost-nya, tetapi juga udah cukup untuk mereka melakukan proses produksi. Nah itu kan misalnya kayak untuk kompresor yang Pak Jonas jual ini kan khusus untuk kompresor yang industrial ya Pak ya, Industrial. yang kapasitasnya cukup besar lah ya, range-nya ya. Nah itu idealnya tuh bisa di setiap, biasanya kan di pabrik-pabrik. Nah di pabrik-pabrik itu biasanya nih idealnya mereka tuh butuh berapa kompresor sih untuk mengcover produksi yang ada. Satu kan cukup atau dua untuk back to back atau ada ini ya? Ini tergantung dari seberapa besar plant atau pabrik tersebut Mbak Tasya. Nah, kita harus tahu misalkan pabriknya cukup besar, terus mungkin kapasitas produksinya dia 24 jam. Berarti kan kalau hanya satu kompresor itu pastinya bisa beroperasi, tetapi kita kan perlu juga melakukan maintenance dari kompresor tersebut secara berkala. Pada saya mungkin kita 1 atau 2 bulan sekali kita harus cleaning dan ganti beberapa part itu untuk filter dan consumable. Berarti kan harus punya backup, paling nggak minimal 2 kompresor ya. Nah, jadi bisa ya sama. satu pada saat satu di maintenance, masih ada satu yang running ya. Betul, Idealnya minimal ya. 2 lah ya, minimal 2, 1 running 1 stand. Ini bisa gantian. Betul. Nah, kemudian untuk kombinasi tadi ya, misalkan perlu atau enggaknya misalkan 3 kompresor atau hanya 2 kompresor atau misalkan 4 kompresor, kita harus tahu tipikal penggunaan mereka. Karena beda tipikal bisa beda kombinasi kompresor. Kalau misalkan ini Mbak Tasya, ada kita tahu misalkan bahwa customer tersebut pada satu hari baik siang maupun malam itu kebutuhannya sama, berarti cukup 2 kompresor tapi dengan kapasitas sama kan, itu bisa saling menggantikan gitu. Cuma ketika misalkan nantinya siang hari itu akan beda dengan malam hari atau sore hari atau berbeda, bisa mungkin 3 kompresor akan bagus dengan kombinasi misalkan
nantinya cukup 2 kompresor running atau sampai 3 running kalau pas produksi ya. Tergantung dari tipikal. Jam operasionalnya ya. Betul. Tapi kayaknya kalau misalnya dia runningnya rata-rata 24 jam, baiknya 2 kompresor ya Mas? Kalau hanya mereka terbatas ya minimal 2 kompresor. Betul. Bisa ganti-gantian. Bisa ganti-gantian. Karena kalau misalnya produksinya 24 jam, pada saat di servis kan mereka kompresor mati, berarti produksi juga harus tetap jalan kan ya. Berarti mati kan kalau misalnya nggak punya backup gitu. Betul. Berarti kan memang idealnya setidaknya ada 1 backup biar tetap running terus produksinya. Betul. Menarik ya, ternyata untuk pemilihan kompresor itu tidak semudah membeli baju. Betul banget ya. Tahapannya banyak ya ternyata Tahapannya prosesnya ya. banyak. Itunya surveinya yang dilakukan cukup panjang juga, banyak juga untuk menentukan kapasitas yang tepat gitu. Nah, terus kalau misalnya nih ada customer baru nih di luar sana gitu kan, mungkin yang nyaksin acara kita mau butuh mungkin konsultasi dulu gitu ya. Iya, betul, atau mau konsultasi nih mau lebih mau tahu lebih dalam nih gitu kan terkait dengan air kompresor terus ingat sore gitu kan, bisa ngubungin tim Fajar Mas kemana? Oke, siap. Kalau saat ini cukup mudah Mbak Tessa ya untuk menghubungi Fajar Mas ya. Kita punya beberapa channel ya. Kita bisa atau customer atau calon customer kita bisa kontak kita lewat website, nanti kemudian lewat email, kemudian lewat telepon langsung juga bisa, lewat WA marketing atau itu juga bisa, kemudian ke tim sales kita yang paling dekat dengan customer kita juga bisa. Fajar Mas juga punya beberapa cabang di Betul. beberapa daerah di Indonesia ya, Mas. Saya bisa Betul. menjangkau customer lebih dekat. Betul. Jadi silakan aja hubungin kita ya, kita siap bantu. Mau konsultasi kita bisa memberikan cara free ya. Konsultasi ya pada saya kita bantu untuk pemilihan kompresor dan lain-lain. Nanti bisa hubungi kita mungkin kapan aja nanti kita bisa Diskusi dulu ya terkait air kompresor ya untuk kebutuhan produksi. Bisa aja langsung hubungin tim kita, bisa lewat website www.fajarmasmurni.com. Di situ ada live chatnya, bisa langsung aja chat di situ, meninggalkan pesan. Atau di website juga ada nomor WhatsApp yang bisa langsung nge-link ke WhatsApp, itu juga bisa salah satu metode untuk menghubungi Fajar Mas Murni. Mungkin kalau misalnya nelfon ke Fajar Mas Murni agak susah masuknya gitu kan, itu bisa alternatif menghubungi Fajar Mas Murni. Nah, untuk cabang Fajar Mas Murni juga ya ada di mana aja, itu juga bisa dicek di website Fajar Mas Murni juga. Atau ada lagi mungkin bisa follow sosial medianya Fajar Mas Murni. Di situ juga mungkin ada informasi-informasi yang up to date ya. Up to date bisa Silakan subscribe lah biar selalu up to date terkait dengan informasi Fajar Mas Murni. Iya betul, karena selain air kompresor juga ada produk-produk lainnya mungkin dibutuhkan juga gitu kan. Karena Fajar Mas Murni juga cukup banyak nih ya akun sosial medianya yang bisa diikutin ya Mas Agus ya. Ada dari Instagram, Facebook, dan macam-macam gitu. Nanti untuk link semuanya akan kita informasikan di description box. Oke, mungkin untuk nextnya kita juga punya materi lain buat saya. Iya betul. Untuk hari ini cukup menarik nih tips-tips untuk memilih air kompresor yang tepat. Nah, ini untuk nextnya mungkin Mas Agus ada bocoran mau kita bahas apa? Kita kasih nggak nih bocorannya? Mungkin clue-nya dikit aja Mbak Tasya. Kasih clue tuh, oke. Clue-nya apa ya Mas Agus? Kita akan coba perkenalkan nih Mbak Tasya produk baru dari Insoren ya. Oh, ada produk baru dari Insoren. Iya, ada yang produk oil free maupun unlimited yang tipe yang terbaru. Jangan sampai dulu lah nanti sampai dulu. Ya. Kalau ada tayang pasti nanti akan kenalan tuh produknya. Jangan lupa yang belum subscribe langsung di subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan untuk materi berikutnya yang menarik nih. Ada produk baru, siapa tahu ada promosinya juga kan ya Mas Agus ya. Oke, terima kasih banyak Mas Agus untuk waktunya hari ini udah sharing terkait tips-tips untuk menentukan memilih model kompresor yang baik. Dan ditunggu nanti untuk next materinya. Nah, akhir kata
Sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensimu sendiri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.